Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri dengan nama M. Izul Aristiawan dengan NPM 2019 14500 Dan yang kedua ada M. Rafiq Alfariji dengan NPM 2019 14500 Dan yang ada yang terakhir namanya M. Rizky Himawan dengan NPM 2019 14500 Kami dari program studi pendidikan ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial dari Universitas Indra Prasta PGRI. Ya, mohon izin kepada rekan-rekan dan ibu dosen untuk kami mempresentasikan dengan pelajaran perdagangan luar negeri yang berjudul faktor eksternal dan faktor internal. Sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perdagangan luar negeri itu apa. Perdagangan luar negeri, perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan atau GDP, Gross Domestic Product. Menurut Amir M.S, bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Rumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan. Misalnya dengan adanya bea cukai, tarif, atau kuota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran, dan timbangan atau hukum dalam perdagangan. Dan ada juga menurut para ahli lainnya. Yang saya akan jelaskan yaitu menurut Adam Smith. Ini memfokuskan pada keuntungan mutlak yang menyatakan bahwa seluruh negara akan memperoleh keuntungan mutlak apabila semuanya memperlakukan perdagangan bebas dan berfokus pada produk atau keahlian mereka. Karena impor suatu negara adalah ekspor untuk negara lainnya. Menurutnya, apabila suatu negara mampu memproduksi barangnya dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain, hal ini merupakan keuntungan mutlak negara tersebut. Menurut teori ini, jika harga barang dengan jenis sama tidak memiliki perbedaan di berbagai negara, maka tidak ada alasan untuk melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya, saya ingin melanjutkan yang dipresentasikan oleh Izul Aristiawan. Manfaat perdagangan luar negeri. Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksinya dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal
dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Yang keempat, transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Ada faktor alam dan atau potensi alam. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Nah, Ibu dosen dan rekan-rekan, di sini sudah masuk materi inti kelompok kami, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di sini saya akan menjelaskan faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal, hubungan internasional berhubungan dengan kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan luar negeri diantaranya terdiri atas aktivitas diplomasi, penyelesaian konflik, kesejahteraan, ekonomi, dan perdamaian dunia. Faktor internal ini berasal dari internal suatu negara. Adanya faktor internal membuat suatu negara memutuskan untuk menjalin hubungan internasional. Berikut penjelasannya. Adanya kekhawatiran karena keberlangsungan hidup negara terancam. Suatu negara menjalin hubungan internasional karena khawatir jika negaranya akan kudeta atau mendapat intervensi dari negara lainnya. Sumber daya alam atau SDA kurang merata. Faktor SDA menjadi faktor internal suatu negara melakukan hubungan internasional agar kebutuhannya dapat tercukupi. Oke, sekarang saya akan meneruskan, yaitu penghambat perdagangan internasional, faktor internal. Ternyata salah satu faktor penghambat perdagangan internasional dapat disebabkan oleh faktor internal atau faktor dari dalam. Kira-kira apa saja nih faktor penghambat perdagangan internasional yang berasal dari internal itu? Yang pertama, ada keamanan sebuah negara. Keamanan merupakan sangat penting dalam kesuksesan perdagangan internasional, sebab stabilitas suatu negara ini sangat berpengaruh saat menjalin kerjasama dengan negara lain. Pasalnya, jika sebuah negara tidak aman, maka orang akan merasa takut untuk melakukan transaksi. Faktor keamanan mendapat perhatian khusus karena akan berpengaruh pada keselamatan dari produk dan diri sendiri. Oleh karena itu, pedagang hanya memilih negara tujuan yang kondusif dan stabil dari segi ekonomi, politik, serta tidak ada konflik. Dan yang kedua, ada kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah. Setiap negara memiliki kebijakan perekonomian tersendiri, tetapi kebijakan itu seringkali menjadi penghambat perdagangan internasional. Beberapa kebijakan yang cukup menghambat, contohnya yaitu pembatasan jumlah impor, biaya ekspor impor terbilang sangat besar, dan proses birokrasi memakan banyak waktu. Kebijakan seperti itu membuat pelaku usaha berpikir panjang untuk melakukan perdagangan dengan negara tersebut. Meskipun setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangan, bila hasil dari kebijakan tersebut menjadi penghambat perdagangan internasional, investor akan mencari negara lain yang lebih bersahabat. Akan tetapi, sebuah negara yang menerapkan kebijakan cukup rumit ini bukan tanpa alasan. Biasanya, negara akan melindungi pasar dalam negeri dan lebih mengutamakan produk yang dibuat oleh warganya sendiri demi memajukan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, dibuatlah kebijakan cukup rumit untuk membatasi beredarnya produk asing. Dan yang ketiga, ada rendahnya SDA, sumber daya alam. Salah satu pendorong terjadinya perdagangan internasional adalah sumber daya alam. Setiap negara berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam,
yang tidak ada di dalam negeri. Sebuah negara harus mengimpor dari negara lain yang memiliki sumber daya tersebut. Jadi, negara yang memiliki ragam sumber daya alam unggulan dengan jumlah tidak terbatas bisa memiliki peran besar dalam perdagangan internasional. Sementara itu, negara dengan jumlah sumber daya alam sedikit tidak akan terlalu bisa berkontribusi dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, sumber daya alam sebuah negara akan menjadi penghambat perdagangan internasional dari suatu negara. Dan yang keempat, yaitu pembatasan impor dan penetapan tarif. Pada umumnya, negara akan lebih mengutamakan ekspor agar jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan impor. Hal ini karena ekspor lebih mendatangkan keuntungan untuk berupa devisa serta sebagai pembuktian kemampuan produk dari sebuah negara di dunia internasional. Ekspor akan membantu pertumbuhan ekonomi negara dengan menyumbang devisa, sehingga banyak negara membuat tarif besar untuk produk impor. Jadi, masyarakat akan lebih memilih untuk membeli produk lokal dibandingkan dengan produk impor yang harganya tentu lebih besar. Hal ini menjadi penghambat perdagangan internasional, khususnya saat para importir harus mengeluarkan biaya besar agar produknya bisa masuk ke negara tersebut. Dan ada yang kelima, yaitu peraturan politik anti-dumping. Penyebutan dumping dalam perdagangan internasional adalah praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir yang menjual komoditas di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negaranya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya. Praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasaran atau merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. Untuk memberantas hal ini, dibuatlah kebijakan oleh pemerintah suatu negara. Penerapan aturan politik anti-dumping biasanya bertujuan untuk melindungi produk dan pengusaha lokal dari produk impor, terutama bila produk memiliki harga lebih murah dari produk lokal. Jadi, negara memberi harga tinggi untuk bea produk impor seperti yang dilakukan oleh Indonesia terhadap produk Tiongkok dari global market atau pasar bebas. Dan kita masuk yang terakhir, yaitu yang keenam, rendahnya kualitas SDM. Tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap kualitas produk bagi suatu negara. Jika suatu negara kaya akan hasil alam namun tidak memberi sumber daya manusia yang memadai untuk mengolahnya, maka produk yang dihasilkan juga akan bernilai rendah. Hal itu tentu akan berdampak pada nilai jual hingga sulit bersaing dengan produk serupa yang diproduksi di negara lain. Rendahnya nilai kualitas barang tersebut akan sulit mendapat tempat di pasar ekspor sehingga menghambat perdagangan internasional suatu negara. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal berkelebihan dengan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang muncul dari suatu negara. Berikut penjelasannya. Ketergantungan antar negara dalam perjalanan kehidupan. Negara tidak bisa bertumbuh hanya pada kemampuan nasional itu saja. Contohnya dalam penyelesaian masalah ekonomi, hukum, dan politik. Ada kesadaran ini antar negara akhir memutuskan untuk menjalin hubungan internasional, membangun komunikasi dan persahabatan antar negara. Hubungan internasional dilakukan sebagai upaya untuk menjalin hubungan komunikasi dan persahabatan antar negara, sehingga bisa memuncul kerjasama yang produktif dan menguntungkan, ingin mewujudkan tatanan dunia baru. Negara menjalin hubungan internasional karena ingin memberi manfaat untuk kesejahteraan serta perdamaian masyarakat dunia. Habis itu ada penghambat perdagangan internasional, faktor eksternal. Yang pertama ada mata uang berbeda antar negara. Perbedaan mata uang dalam transaksi bisa menjadi penghambat perdagangan internasional, sebab nilai tukar uang harus dikonversikan kepada mata uang negara yang berkaitan. Hal ini tentunya menjadi salah satu masalah utama karena saat bertransaksi harus ada persamaan persepsi antar kedua belah pihak.
Jika pihak pengimpor barang memiliki nilai tukar mata uang lebih rendah, maka biaya yang akan dikeluarkan lebih besar sehingga akan terus menjadi penghambat selama belum ada mata uang yang diterapkan. Habis itu yang kedua ada kurs mata uang tidak stabil. Setiap negara memiliki mata uang berbeda-beda dengan nilai tukar berbeda pula. Selisih nilai tukar mata uang itulah yang bermaksud dengan kurs mata uang. Jadi kondisi kurs yang tidak stabil akan membuat importir dan eksportir akan mengalami kesulitan dalam menentukan harga sehingga berdampak pada permintaan dan penawaran. Hal ini membuat pengusaha enggan melakukan ekspor impor dengan kondisi kurs tidak stabil karena berisiko tinggi mengalami kerugian. Selanjutnya ada proses pembayaran sulit dengan resiko besar. Ketika terjadi transaksi perdagangan internasional, tentu transaksi yang mencatat tidak dengan jumlah sedikit dan pembayarannya pun dengan angka besar. Menggunakan metode pembayaran secara tunai tentunya akan merepotkan dan memiliki risiko sangat besar. Untuk menyiasati hal ini digunakan metode-metode pembayaran lain yang lebih aman, meskipun sebelumnya sistem ini tidak diperuntukkan sebagai sistem pembayaran. Beberapa metode pembayaran yang saat ini banyak digunakan dalam perdagangan internasional, diantaranya letter of credit, banking internasional, dan telegraphic transfer. Selanjutnya yang keempat ada organisasi regional. Organisasi regional salah satu contohnya adalah ASEAN, yaitu organisasi yang menghimpun negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang mengatur kerjasama bidang politik, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi bagi anggotanya. Wadah atau organisasi regional ini akan berusaha memberi keuntungan besar kepada negara anggota dengan adanya kebijakan yang mempermudah kerjasama berbagai bidang. Sementara itu, untuk negara luar anggota organisasi akan mengalami kesulitan dalam mengekspor impor barang. Hal ini disebabkan karena negara di luar anggota tidak memiliki kesepahaman untuk saling menguntungkan. Ya, habis itu kelima ada peperangan. Kondisi keamanan negara bisa menjadi penghambat perdagangan internasional, termasuk peperangan antara negara satu dengan negara yang lain. Apabila negara-negara lain yang bersengketa tersebut menjalani kerjasama dengan suatu negara, misal Indonesia, maka bisa memberi dampak buruk juga bagi Indonesia tentunya. Hal ini karena proses kerjasama akan terputus akibat kekacauan dan konflik yang terjadi di negara terkait yang menyebabkan terganggunya stabilitas dan kecenderungan merugikan untuk dijadikan negara tujuan ekspor. Ya, ini slide terakhir yaitu daftar pustaka, di mana semua data-data atau pencarian kami ditulis di sini. Dan di mana ini adalah slide terakhir dan penutup. Ya, terima kasih kepada Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.